Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi mengaji dan mengkaji Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum itu, untuk lebih berkahnya kegiatan proses pembelajaran kita, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah rezeki berupa pemahaman dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang saleh. Tujuan pembelajaran yang pertama, membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Materi pertama yaitu membaca dan mengartikan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita bersama-sama membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anakku silahkan mengikuti cara Bapak Guru membacakan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Pada bacaan yang kita baca tadi, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pada huruf yang berwarna biru itu menunjukkan bacaan mad, jadi harus dibaca panjang 2 harakat. Kemudian pada huruf yang berwarna merah itu menunjukkan bacaan gunnah atau dengung, jadi kita harus membaca dengan mendengungkan 2 harakat. Dan pada huruf yang berwarna hijau itu menunjukkan bacaan qalqalah. Cara membacanya yaitu dengan pemantun. Silakan anak-anakku perhatikan, Bapak Guru akan membacakan setiap kalimat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu. Pada huruf yang berwarna merah pembacaannya itu gunnah, didengungkan dengan 2 harakat. Inna khalaqnakum. Pada huruf nun tasydid yang berwarna merah pembacaannya gunnah, jadi harus didengungkan dengan 2 harakat. Dan pada huruf qaf pembacaannya qalqalah. Caranya yaitu dengan memantulkan huruf qa ketika kita membacanya. Inna khalaqnakum. Kemudian pada kalimat min zakarin wa unsa. Di sini huruf sa yang berwarna biru menunjukkan bacaan mad. Jadi kita harus membacanya dengan memanjangkan 2 harakat. Wa unsa
lanjut. Kemudian pada kalimat waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Di sini pada huruf nun itu berwarna biru menunjukkan bacaan mad, harus dibaca panjang 2 harakat. Begitu pula pada huruf waw, ini juga menunjukkan bacaan mad, harus dibaca panjang. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian lanjut pada kalimat lita'arafu. Di sini huruf ain berwarna biru menunjukkan bacaan mad, dibaca panjang 2 harakat. Begitu pula pada huruf waw mati, itu juga menunjukkan bacaan mad, harus dibaca panjang 2 harakat. Kemudian pada kalimat inna akramakum, di sini nun bertasdid berwarna merah, itu menunjukkan bacaan gunnah. Jadi anak-anakku harus membacanya dengan mendengung 2 harakat. Inna akramakum. Kemudian perhatikan indallahi atqakum. Di sini ada huruf qaf berwarna biru menunjukkan bacaan mad. Jadi kita harus baca panjang 2 harakat. Kemudian pada kalimat innallaha alimun khabir. Di sini pada huruf nun bertasdid berwarna merah menunjukkan bacaan gunnah. Jadi cara membacanya harus mendengung 2 harakat. Begitu pula pada huruf ya mati, di sini berwarna biru, itu menunjukkan bacaan mad, harus dibaca panjang. Begitu pula pada huruf ya pada kata khabirun, itu juga harus dibaca panjang karena ini termasuk mad. Pembacaannya itu harus dibaca panjang 2 harakat. Anak-anakku, sekarang mari kita mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan arti kata dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu, artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum, artinya sungguh kami telah menciptakan kamu. Min zakarin, dari seorang laki-laki. Wa unsa, artinya dan seorang perempuan. Waja'alnakum, artinya kemudian kami jadikan kamu. Syu'uban, artinya berbangsa-bangsa. Wa qabaila, artinya dan bersuku-suku. Lita'arafu, artinya agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Indallahi, artinya di sisi Allah. Atqakum, artinya ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, artinya sungguh Allah. Alimun, maha mengetahui. Khabirun, artinya maha teliti. Untuk lebih anak-anakku memahami arti dari surah Al-Hujurat ayat 13, mari kita baca kembali terjemahan yang ada di bawah ini. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Anak-anakku, untuk materi selanjutnya yaitu pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Mari anak-anakku perhatikan dari arti yang sudah kita bacakan pada materi sebelumnya. Di sini ada 4 pesan pokok dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Pesan yang pertama yaitu perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan jenis kelamin berbeda. Ada laki-laki dan ada juga perempuan. Suku berbeda, ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada suku Jawa dan lain-lain, dan bangsa yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga, dengan perbedaan kita diperintahkan agar saling mengenal. Dan yang keempat, manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Jadi anak-anakku, silakan dibaca kembali pesan pokok dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, silahkan anak-anakku pasangkan ayat dan terjemahannya. Bapak Guru akan membagikan LKPD yang anak-anakku bisa kerjakan. Dan sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, mari kita mengisi lembar refleksi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak Guru sampaikan senantiasa memberikan manfaat kepada anak-anakku semua. Dan mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.